bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap ikut ibadah belum? Nah, sebelum kita mulai, kita tonton video dulu yuk. Teman-teman semua, meskipun kita sedang beribadah di rumah, ayo perhatikan apa yang harus dipersiapkan. Pertama-tama, kalian harus tetap pakai baju yang rapih, sopan, dan nyaman ya, karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, teman-teman harus tetap fokus dalam beribadah. Jangan sambil makan, main, ataupun ngobrol ya. Yang ketiga, ibadahlah dengan antusias ya teman-teman. Jangan sambil tidur-tiduran karena mata Tuhan melihat kita semua. Yang terakhir, teman-teman harus tetap semangat dalam beribadah. Ibadahnya harus sungguh-sungguh agar hati Tuhan tetap disenangkan. Wah Gerald, nggak kerasa ya, kita udah di bulan 3 di tahun 2021 ini. Iya, udah gak terasa 1 tahun ibadah online. Teman-teman di rumah, siapa yang kangen nih berkumpul-kumpul dengan teman sekolah minggu? Wah, pasti semuanya kangen dong. Ngomong-ngomong, kita bahas apa ya hari ini, Kak? Nah, bulan ini kita akan bahas sifat takut akan Tuhan. Untuk hari ini kita akan bahas tentang tokoh yang hormat akan Tuhan karena ia takut akan Tuhan. Hormat? Maksudnya hormat kayak gini? Bukan, salah satu cara kita menghormati Tuhan adalah mengikuti perintahnya. Nah, kita siapkan hati, kita memuji dan menyembah Tuhan dulu. Habis itu kita baru cari tahu bareng-bareng ya. Ayo Kak, sebelum itu kita doa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kali ini kami mau berdoa untuk ibadah online kali ini. Tuhan, dari awal sampai akhir, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya.
Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tak dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau tutup mata kita mau siapkan hati kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat bulan ketiga di tahun 2021 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan satu kebetulan, kami masih berada di rumah untuk kami boleh beribadah secara online Tuhan. Tapi kami percaya satu hal Tuhan, sekalipun kami ada di rumah, tidak bersama-sama dengan kakak-kakak sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu tetap turun atas setiap kami. Kasih-Mu tetap melimpahi setiap kami. Roh takut akan Tuhan juga akan turun atas setiap kami. Dan hari ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami boleh simpan dalam hati kami, dan minggu depan kami bagikan kepada teman-teman kami dimanapun kami berada, di rumah kami, di sekolah online kami, atau di pergaulan kami akan bagikan dan kami akan ceritakan tentang kebaikan Tuhan yang kami dengar dan kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Anton. Hari ini kita adalah minggu pertama di bulan Maret tahun 2021 adik-adik. Dan adik-adik percaya di bulan ketiga ini, kakak percaya adik-adik di rumah akan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak punya tebak-tebakan buat adik-adik yang di rumah. Tebak-tebakannya ini, kakak akan memberikan 3 clue. Dan adik-adik di rumah bisa menjawab dengan adik-adik menjawab di rumah. Adik-adik, clue pertama, dengar baik-baik ya. Clue pertama adalah tinggi. Nah, ingat, clue pertama adalah tinggi. Kakak beri waktu 30 detik untuk adik-adik coba jawab di rumah. Kita hitung ya, dimulai dari sekarang.
30. Nah, sudah ada yang bisa jawab dengan clue pertama? Ada? Wah, masih belum ada nih. Sepertinya adik-adik masih butuh clue kedua. Clue kedua, ingat, clue pertama adalah tinggi. Clue kedua adalah besar. Sekali lagi, clue kedua adalah besar. Kakak yakin clue pertama adalah tinggi, clue kedua adalah besar. Adik-adik di rumah pasti bisa menjawab. Kita hitung satu lagi ya, 30 detik dari sekarang. Sudah ada yang bisa menjawab? Kakak yakin tinggi, besar, pasti adik-adik sudah bisa menjawab. Terakhir, clue paling terakhir. Dan kakak yakin clue ini adik-adik di rumah yang tadinya belum bisa menjawab, pasti bisa menjawab. Ingat, clue pertama adalah tinggi, clue kedua adalah besar, clue ketiga, pasang kupingnya baik-baik. Yang perempuan tolong kupingnya dikeluarkan dari rambut-rambutnya. Yang laki-laki tolong kupingnya dipasang lagi dengan baik-baik, didengarkan dengan baik-baik. Clue ketiga adalah ciptaan Tuhan. Kita mulai 30 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong adik-adik. Nah, kakak yakin adik-adik di rumah sudah tahu. Clue pertama adalah tinggi, clue kedua adalah besar, clue ketiga adalah ciptaan Tuhan. Kira-kira apa ya? Tinggi, besar, ciptaan Tuhan. Tinggi, besar, ciptaan Tuhan. Betul! Adalah gunung adik-adik. Nah, hari ini kakak mau bercerita. Sekali lagi kakak mau bercerita tentang kejadian yang terjadi di dalam Alkitab. Adik-adik bisa buka Alkitab adik-adik. Nanti adik-adik selesai ibadah ini adik-adik bisa baca, yaitu kejadiannya ada di Keluaran 19 sampai 21. 3 pasal tersebut menceritakan tentang kejadian yang akan kakak ceritakan pada hari ini. Nah adik-adik, minggu lalu atau bulan-bulan yang lalu, adik-adik sudah belajar tentang integritas. Sekali lagi, integritas. Hari ini, bulan ini, adik-adik juga akan sama belajar tentang integritas. Integritas apa? Integritas takut akan Tuhan yang mendatangkan hormat. Khusus hari ini adalah takut akan Tuhan mendatangkan hormat. Buat setiap kita, kita akan menghormati Tuhan. Kalau kita punya takut akan Tuhan, kita akan bisa menghormati Tuhan kita. Nah, kejadian ini berawal waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, adik-adik. Kita tahu ya adik-adik, bahwa bangsa Israel itu diperbudak oleh bangsa Mesir, mereka dipekerjakan, mereka tidak dibayar, mereka hanya dibayar dengan makanan, kadang-kadang makanannya pun tidak enak adik-adik. Mereka tiap hari harus bekerja seperti itu. Dan Tuhan utus seorang nabi, yaitu Musa, yang hidupnya tadinya enak, lalu Tuhan pakai dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan adik-adik. Adik-adik, pada saat sudah keluar dari perbudakan, selama 3 bulan lamanya, bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Sampai satu ketika bangsa Israel tiba di dekat dengan Gunung Sinai. Nah, di Gunung Sinai mereka buat perkemahan adik-adik. Orang dulu itu tidak punya rumah adik-adik. Tidak seperti sekarang yang bagus-bagus. Mungkin kemah mereka terbuat dari sesuatu yang daun atau apapun itu yang bisa mereka dapatkan di alam. Nah adik-adik, pada saat mereka membuat kemah,
Lalu Musa berkata sama para bangsa Israel kalau dia akan naik ke gunung. Pada saat naik ke gunung, Tuhan berfirman kepada Musa. Berkali-kali Tuhan berfirman kepada Musa. Salah satu firman Tuhan kepada Musa adalah Tuhan minta adalah bangsa Israel mulai hari ini. Pada saat itu ya adik-adik, besok mereka harus menguduskan diri mereka. Menguduskan diri mereka apa? Mereka tidak melakukan segala sesuatu, apapun. Mereka hanya berdoa, mereka hanya memuji menyembah nama Tuhan. Dan yang kedua, mereka harus mencuci semua pakaian mereka. Karena kenapa? Karena kudus itu adalah bersih. Bersih secara rohani maupun bersih secara jasmani adik-adik. Dan pada saat itu adik-adik, bangsa Israel melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dengerin kakak, waktu Allah berfirman kepada Musa, ayo Musa, kamu harus ajak bangsa Israel itu mulai hari ini, besok itu mereka harus kuduskan diri mereka, lalu mereka harus mencuci pakaian mereka supaya mereka layak bertemu dengan aku. Bangsa Israel melakukannya adik-adik. Lalu apa yang terjadi? Adik-adik, saat Musa naik lagi ke gunung Sinai, di situ Musa diminta oleh Tuhan untuk berkata kepada mereka, nanti kalau aku datang, aku akan datang di atas gunung Sinai. Aku akan datang berupa api yang akan membuat sebuah asap yang besar sekali. Dan di situ bangsa Israel akan bisa melihat, bisa merasakan, sekalipun mereka tidak dekat di atas gunung, mereka bisa melihat bahwa aku sedang berfirman kepadamu. Lalu Musa pun berkata lagi kepada bangsa Israel, seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka tidak boleh mendekati gunung tersebut, mereka tidak boleh meraba, bahkan kaki mereka tidak boleh masuk ke dalam gunung tersebut. Dan mereka taati itu. Sampai pada hari ketiga, sesuai dengan firman Tuhan, semuanya terjadi adik-adik. Tuhan datang di atas gunung dengan asap yang berbumbung-bumbung tinggi adik-adik. Dan mereka merasakan bahwa gunung itu bergetar adik-adik. Dan mereka tahu itu Tuhan datang. Pada saat Tuhan datang, Musa naik ke atas gunung lagi. Adik-adik tahu, waktu Musa naik ke atas gunung, apa yang dia dapat? Dia berdoa sama Tuhan. Dia mulai rendahkan diri, dia takut akan Tuhan. Dia mulai menghormati Tuhannya. Dia mulai berdoa. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel yang ada di bawah kaki gunung tersebut, mereka mulai ribut. Wah, gimana nih? Musa kok lama banget? Kemarin-kemarin dia naik ke atas gunung gak lama. Kok sekarang lama banget? Kok sekarang lama sekali? Kok gak turun-turun? Sampai kapan kita harus nunggu Musa? Banyak orang berkata seperti itu. Bangsa Israel berkata seperti itu. Mereka mulai khawatir. Mereka mulai berpikir, jangan-jangan Musa di atas sudah meninggal. Jangan-jangan Musa di atas sudah mati. Dan dia tidak turun lagi ke bawah. Dia tidak memberitakan lagi apa yang menjadi perintah Tuhan. Gimana dong? Nah, adik-adik, kekhawatiran mulai timbul dalam hati bangsa Israel. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel, beberapa orang datang kepada Harun. Dia bilang, Harun, Musa nggak datang. Musa belum turun. Mungkin dia sudah mati di gunung sana. Sebaiknya gimana caranya? Apakah kita bikin Tuhan yang baru aja? Tuhan yang gantiin nanti dia menuntun hidup kita. Dia menuntun perjalanan kita berikutnya. Didesak adik-adik. Harun didesak oleh bangsa Israel. Akhirnya Harun pun berpikir gini, ya sudah, kalau kalian maunya seperti itu, kumpulkan emas, harta kalian, benda semua kalian. Harta benda kalian yang berupa emas, kumpulkan kepada aku, kita akan buat Tuhan yang baru. Kita akan buat sebuah patung dan nanti kalian akan sembah dia. Adik-adik, bangsa Israel lakukan itu loh adik-adik. Lakukan.
Padahal adik-adik, ingat, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, selama 3 bulan Tuhan sertai, Tuhan jagai. Apapun yang jadi keperluan mereka, Tuhan kasih. Apapun yang mereka butuhkan, Tuhan limpahkan berlimpah-limpah adik-adik. Bahkan waktu Tuhan berfirman di atas gunung bersama dengan Musa, berkali-kali mereka taat. Tapi satu titik, mereka mulai tidak takut kepada Tuhan. Mereka mulai khawatir. Mereka mulai minta ganti. Mereka mau berkata, kita ganti aja Tuhan. Akhirnya dibuatlah sebuah patung berhala. Patung. Dan di situ mereka mulai menyembah. Mulai menyembah patung tersebut adik-adik. Roh takut akan Tuhan hilang dalam hidup mereka. Karena mereka khawatir. Dan mereka sudah tidak menghormati Tuhannya lagi. Tapi apakah Tuhan diam adik-adik? Enggak. Di atas gunung, Tuhan berjanji sama Musa. Sama seperti Tuhan berjanji sama Abraham. Sama seperti Tuhan berjanji sama Nuh. Tuhan berjanji sama Musa. Apa yang Tuhan janjikan? Tuhan berikan 10 perintah Allah. Adik bisa baca nanti di Keluaran 19 sampai 21. Di situ jelas ada 10 perintah Allah yang harus dilakukan oleh Musa dan bangsa Israel. Melalui apa? 2 loh batu adik. Ditulis oleh Tuhan sendiri dan diserahkan kepada Musa. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, Musa, ini 2 loh batu berisi 10 perintah yang aku berikan kepadamu dan bangsamu. Jika kamu melakukannya, jika bangsamu melakukannya, nanti pada saatnya kamu akan dapati tanah perjanjian yang aku janjikan. Akhirnya Musa turun, bawa 2 loh batu tersebut. Dengan senangnya, dengan rasa bahagianya dia turun. Tapi apa yang terjadi adik? Waktu dia mulai pelan-pelan turun, dia melihat bangsa Israel mulai tidak takut akan Tuhan. Mereka mulai menyembah Allah yang lain. Allah yang mereka buat sendiri. Dan mereka tidak menghormati Allah mereka. Di saat itu adik-adik, Musa marah. Musa marah lalu dia melempar 2 loh batu itu sampai pecah adik-adik. Dan dia mulai mendekati bangsa Israel. Dia berkata, kenapa kamu menyembah Allah yang lain? Lalu bangsa Israel melakukan banyak alasan-alasan. Salah satu alasannya adalah, karena kamu gak turun Musa, kita lama nungguinnya. Adik-adik dengar. Adik-adik dengar. Takut akan Tuhan itu butuh proses. Proses yang gak sebentar adik-adik. Proses yang sangat panjang kita harus tunggu. Pertanyaannya adalah, mau gak kita taat sama proses tersebut? Mau gak kita tetap setia, takut akan Tuhan, dan kita mampu menghormati Tuhan kita? Adik-adik, di saat itu Musa berbicara sama bangsa Israel. Oke, siapa yang di sini masih mau tetap ikut aku? Sekarang berdiri di belakangku. Lalu, siapa yang tidak mau? Boleh ada di seberangku adik-adik. Dan banyak orang, mereka menyadari mereka salah. Mereka mulai takut lagi akan Tuhan. Mereka mulai berdiri di Musa. Dan di saat itulah mulai orang-orang yang tadinya masih berdiri berseberangan dengan Musa, akhirnya mati adik-adik. Adik-adik dengar adik-adik. Takut akan Tuhan merupakan satu cara di mana kalian harus menghormati Tuhan kalian. Takut akan Tuhan itu adalah tanda kalian hormat sama Tuhan. Kak, takutnya gimana kak? Apakah aku harus ngumpet? Kalau Tuhan datang aku harus ngumpet? No, enggak. Bukan seperti itu. Takut akan Tuhan adalah melakukan perintah Tuhan. Adik-adik jelas ya, 10 perintah Allah itu harus dilakukan. 10 perintah Allah itu yang Tuhan tuliskan dalam 2 loh batu yang diturunkan kepada Musa, itu harus dilakukan. Itu tandanya kalian menghormati Tuhan kalian. Contoh hal sederhana dalam kehidupan kalian. Waktu orang tua kalian meminta tolong kepada kalian untuk mengambilkan sesuatu.
Kalian taat karena kalian taat kepada orang tua kalian karena kalian menghormati orang tua kalian. Sama, Tuhan juga punya rule-nya, punya perintahnya. Kalau kalian takut sama Dia, kalian pasti menghormati Dia, adik-adik. Integritas berbicara bukan cuma soal melakukan secara terus-menerus, adik-adik. Tapi integritas adalah melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan karena kalian menghormati Tuhan kalian. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, yuk hari ini adik-adik belajar satu integritas yang baru di mana kalian datang kepada Tuhan dengan rasa takut karena kalian menghormati Tuhan kalian. Karena Tuhan janji loh, adik-adik. Tuhan berjanji seperti janjinya kepada Musa. Kalau bangsamu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, bangsamu akan masuk ke dalam tanah perjanjian yang baru. Kalau adik-adik di rumah takut akan Tuhan dan hormat kepada Tuhan, Tuhan akan janjikan satu hal yang baru. Waktu Dia datang kedua kalinya, adik-adik, kamu akan disiapkan tempat yang terbaik. Tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Musa, kepada Israel, akan kalian dapati. Adik-adik, ingat, takut akan Tuhan membuat kita hormat kepadanya. Sekali lagi ya adik-adik, takut akan Tuhan membuat kita hormat kepadanya. Tutup matamu, lipat tanganmu, kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah mendengarkan Tuhan, satu tokoh, yaitu Musa Tuhan. Dalam hidupnya dia takut akan Tuhan. Takut bukan karena perintah-perintahmu, tapi karena dia takut. Karena dia mau menghormati setiap perintah-perintah Tuhan. Kami percaya Tuhan, adik-adik di rumah, kakak di tempat ini, semakin hari semakin boleh belajar lagi untuk hidup takut akan perintah-Mu, takut akan Engkau Tuhan, sehingga kami bisa menghormati Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya itu atas seizin Tuhan. Dan waktu kami mengandalkan Tuhan, waktu kami merendahkan diri, waktu kami mulai takut akan Tuhan, Tuhan yang akan tolong kami dalam setiap masalah kami. Kami tahu Tuhan, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan itu butuh waktu proses. Tapi kami mau setia menjalani proses tersebut Tuhan. Dan kami percaya waktu kami mulai takut akan Tuhan, waktu kami mulai hormat kepada Tuhan, Tuhan berjanji satu hal, Tuhan akan limpahkan tanah perjanjian yang Tuhan telah janjikan kepada Musa, itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, firman ini boleh kami tanam dalam hati kami, dan kami bagikan kepada orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik sekarang sudah tahu kan apa artinya hormat kepada Tuhan? Iya Kak, sekarang aku udah tahu cara hormat ke Tuhan itu kayak mana. Bukan seperti ini, tapi dengan melakukan perintahnya Tuhan. Betul, yuk kita sama-sama belajar menjadi seperti Musa yang hormat dan takut akan Tuhan. Ayo. Nah Kak, ibadah kita udah selesai nih. Buat teman-teman yang di rumah, tetap semangat ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Betul, dan buat adik-adik yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan klik belnya supaya nggak ketinggalan update dari kita. Dan jangan lupa untuk follow IG Kids Ministry untuk melihat info selanjutnya. Happy Sunday, God bless you.